Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang menyadari bahwa senior Poyun memikul tanggung jawab yang besar. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita yang membicarakan tentang Poyun. Bahkan Poyun kebingungan di manakah keberadaan wanita tersebut. Yunce bertanya siapakah yang membuat Poyun sampai kehilangan ketenangannya. Dan ternyata dua wanita itu berada di atas atap. Yang rupanya si adik bernama Mei Yin dan kakaknya bernama Ying Yue. Mei Yin mencoba untuk menjahili lautan kesadaran Yunce, dan ia juga berniat untuk mempermainkan ingatannya. Tapi ketika proses hendak dilakukan, tiba-tiba tubuh Mei Yin justru terikat. Mei Yin kebingungan bagaimana mungkin lautan kesadarannya bisa melakukan pertahanan diri. Bahkan seorang Divine Master saja sangat sulit melakukannya. Namun tanpa diduga muncul Molly yang membuatnya terkejut. Mei Yin bertanya siapakah kau sebenarnya? Tapi Molly menjawab harusnya akulah yang menanyakan hal ini. Sehingga Mei Yin pun ketakutan karena bingung untuk menjelaskannya. Molly berkata jika kau tak mau jujur maka aku akan memakan kesadaranmu. Yang hal itu membuat Mei Yin semakin ketakutan, sehingga Molly pun harus menghilangkan ingatan Mei Yin saat pertemuan dengannya. Jiwa Molly berkata bahwa aku tak menyangka jika Yunce akan datang ke alam dewa. Tapi ia tak terlalu peduli, lagi pula diriku ini hanyalah jejak jiwa. Dan semoga tubuh asliku tak terkejut melihat Yunce datang ke sini. Kembali ke Mei Yin yang menyadari bahwa Yunce tak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, dia sudah tak sabar untuk memulai kompetisi. Begitu pula dengan Yunce yang terkejut melihat kekuatan gadis kecil itu. Namun ia tak menyangka bahwa senior Poyun telah dipermainkan oleh Mei Yin. Yunce mencoba untuk menyadarkannya. Tapi ternyata Poyun langsung menampari Yunce. Karena rupanya dia sedang tertarik melihat kecantikan Fei Shui, sehingga Yunce yang kesal segera menghajarnya kembali. Yang hal itu membuat Fei Shui tertawa melihat tingkah mereka. Poyun berkata jika Fei Shui benar-benar sangat cantik, sedangkan Fei Shui berpamitan pada senior Yunce, dan Yunce pun mengingatkannya agar kau berhati-hati. Singkat cerita, 2 hari kemudian terlihat sebuah formasi di atas langit. Dan menurut Yunce, sepertinya kompetisi akan dimulai. Begitu pula dengan semua orang yang terkejut melihat kekuatan dari Divine Master. Tetua Divine mengumumkan bahwa kompetisi Master Profon telah resmi dimulai. Dan syarat minimum seorang peserta adalah ranah Divine Tribulation. Bahkan di kompetisi wilayah timur ini, total pesertanya mencapai 51,32 juta orang. Tubuh mereka semua akan diproyeksikan ke dalam medan tempur. Dan dari 1000 medan perang akan terkumpul 10 pemenang di setiap medannya. Sehingga dari 50 juta peserta hanya akan tersisa 10.000 orang di babak penyisihan ini. Semua orang tentu merasa khawatir karena kompetisi ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Lalu Tetua Divine menjelaskan tentang peraturan dan nilai yang akan didapatkan. Yang mana semakin tinggi ranah monster ataupun musuh yang dibunuh, maka semakin tinggi juga nilai dari mereka. Tak hanya itu, mereka yang berdiam diri di kota utama yang aman, maka nilainya juga akan berkurang 10%. Dan peraturan lainnya ada di papan tulis tersebut. Kemudian Tetua Divine mulai membuka alam Eternal Heaven. Yang hal itu membuat 3 orang pria berniat untuk membunuh saja mereka semua. Bahkan Poyun juga berjanji apapun yang terjadi aku harus tetap maju. Apalagi sekarang dirinya menyukai Fei Shui.
Kemudian tibalah mereka semua di medan pertempuran. Dan Yunce menyadari bahwa tak ada yang berbeda meskipun ini sebuah proyeksi. Tapi ia terkejut karena berada di peringkat kedua paling akhir. Dan dari 50 juta orang, dia berada di peringkat 49.999.000. Walaupun demikian, Yunce tak peduli dengan pertempuran itu, karena kedatangannya ke sini hanyalah untuk bertemu Molly. Sementara di sisi lain, terlihat anak buahnya Guike yang menghajar seorang praktisi. Yunce tak peduli, lagi pula masih ada waktu 1 bulan lagi. Oleh karena itu, dirinya berniat untuk istirahat saja. Dan beberapa waktu berlalu, kini semua orang telah pergi ke medan tempur. Yunce berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba ia melihat seorang pria. Dan ia menyadari jika ada orang lain selain diriku yang tak peduli dengan peringkat kompetisi. Sehingga Yunce pun penasaran dan ingin menemuinya. Pria itu juga terkejut melihat Yunce yang tak peduli dengan kompetisi ini. Dan ternyata dia bernama Xiaomo yang berasal dari bumi. Bahkan Yunce penasaran karena baru mendengar nama bumi tersebut. Xiaomo berkata bahwa kita di sini sama-sama tak ikut bertempur. Oleh karena itu, dia pun mengajak Yunce untuk minum bersamanya. Dan ternyata anggur dari tempatnya berasal memang sangat bagus. 1 hari berlalu, Master Uli penasaran untuk melihat peringkat sementara dari para murid. Dan ia mengucapkan selamat pada Master Yan karena Ming Xuan lumayan bagus. Sedangkan Tetua Huanzi merasa senang karena Han Yu berada di peringkat 1,8 jutaan. Sedangkan Fei Shui sendiri berada di peringkat 520 ribuan. Master Uli mengucapkan selamat karena Fei Shui benar-benar hebat. Bisa mendapatkan peringkat tersebut dari 50 jutaan peserta. Sedangkan mereka juga penasaran dengan peringkat Huo Poyun. Ketika melihat peringkatnya, semua orang benar-benar tak percaya karena Poyun berada di peringkat 1000 teratas. Bahkan 2 master sangat senang mengetahuinya. Dan kini mereka penasaran dengan peringkat Yunce. Bingyun berkata bahwa Yunce biasanya selalu memberikan keajaiban. Dan saat itu mereka semua tak menyangka jika Yunce justru berada di posisi terakhir. Sehingga seorang tetua pun langsung membawa kabur tugu tersebut karena dianggapnya mungkin sudah rusak. Sementara Bingyun berpikir jika Yunce pasti sekarang ini sedang tertidur. Dan ia membiarkan Yunce untuk bertindak sesukanya saja. Lagi pula biasanya Yunce bisa melakukan sesuatu. Di sisi lain terlihat 4 peringkat teratas yang dipegang oleh 4 anak dewa. Yang ternyata Luo Changsheng adalah peringkat pertama. Sedangkan Ying Yue berada di peringkat kedua. Dan Jun Xilei di peringkat ketiga. Di tempat lain terlihat beberapa tetua yang juga sedang melihat peringkat di sana. Dan seorang tetua harus memikirkan gelar kaisar nomor 1 sepanjang sejarah. Singkat cerita, 1 bulan berlalu dan pertempuran sengit hampir mendekati akhir. Xiaomo merasa beruntung bisa bertemu dengan Yunce selama 1 bulan ini. Karena jika tidak, mungkin aku akan merasa bosan. Kalau saja aku tahu hal ini akan terjadi, maka aku akan membawa HP dan juga satelit. Xiaomo merasa bahwa Yunce pasti belum menikah. Tapi Yunce menjawab jika aku sudah menikah dari umur 16 tahun. Yang hal itu membuat Yunce bingung harus pergi kemana untuk bertemu dengan Qing Yue. Xiaomo sangat terkejut karena di duniaku umur segitu masih sekolah SMA. Dan ia bertanya, lantas ada berapakah istrimu sekarang? Yunce menjawab, yang menikah baru ada 3 orang. Dan yang belum dinikahi ada 8 orang lagi. Xiaomo semakin tak percaya mendengar perkataan itu. Karena aku yang punya 1 istri saja sudah kewalahan. Sehingga ia khawatir jika Yunce selalu merasa gelisah. Yunce menjelaskan bahwa mereka semua hidup rukun bersama. Yang hal itu kembali lagi membuat Xiaomo semakin tak habis pikir.
karena bagaimana mungkin mereka bisa berkumpul bersama. 老婆，成婚的3个，16岁还只是个上高中的小屁孩，能完成我来神界的梦想了。怕是无时无刻都在焦虑吧。 Setelah itu, Yunce merasa senang karena 1 jam lagi aku bisa mewujudkan impianku. Xiaomo bertanya, apakah impianmu sebenarnya? Yunce menjawab, yaitu untuk bertemu dengan seseorang. Xiaomo sendiri sudah tak memiliki impian lagi. Karena bisa sampai ke sini saja, itu adalah hal yang bagus. Lagi pula, setelah kepergianku ini, aku ingin bertemu dengan istriku lagi. Kemudian ia melihat peringkat keempat besar yang sudah pasti dipegang oleh keempat anak dewa. Tapi ia tak menyangka jika peringkat ke-16 dipegang oleh Guike. Tetua Divine mengumumkan jika 1 jam lagi kompetisi akan berakhir dan hanya 10 peringkat teratas yang bisa lolos ke babak kedua. Walaupun begitu, Xiaomo tetap senang meski tak bisa pergi ke alam Eternal Heaven. Berbeda dengan Yunce yang tiba-tiba menjadi sangat emosi. Karena 3 tahun ini aku sudah menderita untuk bertemu dengan Molly. Tapi mengapa mereka mengubah peraturannya begitu saja? 能好好在东域装个大逼，是我去不了周天界了。战场排名前10者，为什么？ Oleh karena itu, Yunce akan menggunakan cara apapun untuk bertemu dengan Molly. Karena sebelumnya peraturan tentang tubuh asli tak dikeluarkan dari Eternal Heaven. Namun karena sudah berubah, Yunce pun terpaksa harus mengumpulkan poin kurang dari 1 jam agar dirinya bisa lolos masuk ke babak berikutnya. Yunce meminta bantuan pada Xiaomo karena aku ingin mencapai peringkat 10 teratas, yang membuat Xiaomo berkata bahwa sekarang sudah tidak mungkin. Dan ternyata Yunce ingin mencari Guike untuk merebut poinnya, sehingga mereka pun segera pergi mencari keberadaan Guike. Di tempat lain terlihat seorang pria yang kesal karena Guike bertarung keroyokan, dan tiba-tiba datang Yunce yang menghentikannya. Namun pria itu tak percaya jika peringkat terbawah sepertimu berani menghadangku. Pria itu mulai melancarkan serangan. Tapi justru dirinya yang malah dihajar oleh Yunce. Bahkan ia tak percaya jika Yunce cukup hebat. 小兄，帮我一同寻找五龟客的身影，抢夺他的魂珠。记住我名字。 Yunce bertanya di manakah Guike berada. Pria itu memberitahu bahwa Guike berada di 30 mil ke arah timur. Sehingga Yunce langsung bergegas menuju ke sana. Sedangkan pria itu tak menyangka bahwa ada peledak di bawah kakinya. Dikarenakan Yunce berhasil membunuhnya, kini poinnya pun mulai bertambah. Sementara di sisi lain terlihat Guike yang sedang menghajar Xie Jiu-kun. Bahkan saat dia meminta ampun, Guike langsung membunuhnya. Tak berselang lama datang Yunce yang mengejutkan Guike. Tapi Guike langsung menghunuskan pedangnya. Namun ternyata Yunce masih hidup dan menyuruh Guike untuk berhenti. Yunce menyuruh Guike untuk menyerahkan poinnya sekarang juga. Tapi Guike malah tertawa mendengar perkataan itu. Namun Yunce segera memberikan batu rekaman kepadanya. Ketika melihat rekaman itu, Guike terkejut. Bagaimana mungkin benda ini bisa ada di tanganmu? Yunce menjawab bahwa aku ingin membuat kesepakatan. Tapi Guike bertanya, lantas mengapa jika aku tidak setuju? Yunce menjawab, maka reputasimu akan naik 10 tingkat lebih tinggi di seluruh alam dewa. 只有灭，你的积分我要了，看看你有什么本事了。 Yunce berkata, lagi pula berita perselingkuhan kau dengan bibimu pasti akan menarik perhatian. Apalagi jika ayahmu tahu, kau pasti akan menanggung akibatnya. Namun Guike balik mengancam jika aku pasti akan membunuhmu. Dikarenakan kau tak setuju, maka aku akan mulai menjalankan operasinya. Tapi ketika Yunce hendak pergi, Guike pun menyuruhnya untuk berhenti. Dan Guike ternyata mau membuat kesepakatan, asalkan Yunce tak menyebarkan berita perselingkuhannya.
Yunce memberitahu jika itu tergantung apakah kita bisa berdamai atau tidak. Dan karena tak punya pilihan lain, Guike pun berjanji pasti tak akan mengkhianati Yunce. Oleh karena itu, Yunce harus menyerang Guike demi mengambil poinnya. 威胁本公子的下场吗？我可以和你交易。看来五公子是不打算交易了。我保不保证？ Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 103 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.